Hola Kalake, gimana kabarnya? Konnichiwa Tomodachi, o genki desu ka? Ayo cerita lagi yuk, hari mau cerita apa ya? Oh iya, mau cerita Judge Book by its cover, menilai dari sampulnya. Waktu itu aku diajak nongkrong di salah satu kafe. Aku lagi pengen minuman yang segar-segar. Kakaknya merekomendasikan Blue Lagoon, salah satu minuman fresh bestseller di kafe itu. Jadi aku coba deh. Ketika datang, tampilannya cantik dan nyegerin. Setelah diminum, rasanya sesuai dengan tampilannya. Oishi desu. Umumnya orang menilai berdasarkan tampilan. Sometimes ada yang sesuai, sometimes ada yang enggak. Untuk case minuman ini sesuai antara tampilan dan rasanya. Menurut aku, jika terdapat kesamaan nilai antara dua hal yang dibandingkan atau penilaian antara preferensi dan realita hampir sama, maka cenderung ada perasaan puas. Kayak minuman tadi, dengan tampilannya yang nyegerin, rasanya juga nyegerin. Terus gimana kalau nilai antara preferensi dan realita berbeda? Aku kadang merasa kecewa atau terkejut ketika ada ketidaksesuaian antara tampilan dan rasanya. Perasaan terkejut ketika nilai realita lebih tinggi dibandingkan nilai preferensi. Misalnya, tampilannya pekat dengan isian jeruk. Preferensiku minuman ini nggak nyegerin, realitanya setelah diminum rasanya nyegerin. Perasaan kecewa ketika nilai preferensi lebih tinggi dibandingkan nilai realita. Misalnya, tampilannya segar dengan isian jeruk. Preferensiku minumannya nyegerin, realitanya setelah diminum rasanya pekat. Tapi aku merasa kerangka berpikir ini sulit diterapkan ketika interaksi sosial, karena banyak elemen yang mempengaruhinya. Misalnya, ketika aku ngobrol sama suami sepulang kerja, aku bersemangat menceritakan tentang drakor yang baru aku tonton dan dia hanya diam tanpa ekspresi. Aku bilang deh, suami gak senang aku cerita tentang drakor. Aku gak bisa langsung judge suami gak senang berdasarkan kondisi itu aja. Ada elemen lain yang mempengaruhi. Barangkali suami sedang lelah, mikiri kerjaan yang belum selesai, atau lapar. Menurut kalian gimana Kalake? Inilah PR keluarga kami yang masih terus direvisi. Judge book by its cover. Khususnya aku yang suka buat skenario di kepala sendiri. Kayak misalnya waktu mau ulang tahun aku, suami pulang kerja lama. Aku mikirnya suami gak ingat nih sama ulang tahun aku kesel. Ternyata suami lagi cari roti di toko kue kesukaan aku. Informasi yang ada di kepalaku perlu dicek kembali apakah ini termasuk ranah realitas atau ranah preferensi. Buku Abigail dan Kania yang judulnya Makanya Mikir membantu aku merekonstruksi cara berpikir dengan lebih baik. Seperti penggunaan metode ilmiah, filter informasi antara ranah realita atau preferensi, penggunaan CBA, cost benefit analysis, kerangka berpikir untuk menentukan prioritas, dan lainnya. Kebetulan kemarin baru selesai baca bukunya, sekalian reminder dan berbagi apa yang aku pahami dari buku itu. Sekian cerita hari Kalake, thanks for watching, arigatou gozaimasu, mata kondo, bye!